Sholat satu kali untuk seumur hidup. Apa maksudnya? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai. Saya sering mendengar perkataan orang-orang tua di kampung saya. Sholatlah kamu satu kali untuk seumur hidupmu. Apakah memang benar seperti itu? Ataukah ada makna yang lain? Saya jadi bingung apa maksudnya perkataan seperti itu. Mohon jawaban dan penjelasannya Pak Kiai. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal a'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وقال الله تعالى مخبرا عن قصة عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sholat wajib dalam sehari dan semalam itu sebanyak 5 kali, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kalimat sholat wajib ini juga sudah ditentukan dan ditetapkan waktunya masing-masing. Waktu sholat zuhur sejak matahari condong ke barat hingga bayang-bayang benda sama panjangnya dengan bendanya. Waktunya sholat asar mulai sejak bayang-bayang benda lebih panjang daripada bendanya tersebut hingga tenggelamnya matahari. Begitu pula sholat maghrib, isya dan subuh sudah ditetapkan dan ditentukan waktunya masing-masing. Oleh sebab itulah maksud dari perkataan sholatlah kamu satu kali untuk seumur hidupmu adalah sekali sholat duhur, maka seumur hidup harus sholat duhur. Dan sekali sholat asar, maka seumur hidup harus selalu sholat asar. Demikian juga sekali sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, maka seumur hidup harus senantiasa sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Karena perintah sholat di dalam Al-Quran menggunakan kata aqim, aqimis sholah, yang bermakna dirikanlah sholat. Yang namanya mendirikan itu tidak sekali berbuat kemudian ditinggal, tidak. Tetapi sekali melakukan maka ditegakkan, didirikan terus-menerus hingga akhir hayat. Jadi perintah sholat itu tidak menggunakan kata i'malus sholah atau of'ul sholah, yang berarti amalkanlah atau kerjakanlah atau berbuatlah. Tetapi menggunakan kata aqim, dirikanlah oleh engkau as-sholat pada sholat. Faham kan? Yang namanya mendirikan itu sekali saja atau selamanya. Kita disuruh oleh Allah untuk mendirikan sholat. Jadi sekali didirikan maka harus dijaga selamanya hingga ajal menjemput. Sekarang marilah kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quranul Karim. Al-awalu, dalil yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, yang artinya aqim, dirikanlah oleh engkau. Jadi yang diperintah adalah mendirikan. Dirikanlah oleh engkau as-sholata pada sholat. Liduluki syamsi setelah condongnya matahari. Yaitu sholat
duhur, ila ghosakil laili sampai kepada gelapnya malam. Salat duhur, salat asar, maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah Qur'anul fajri, yaitu salat fajar, artinya salat subuh. Jadi salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh karena ada oleh dia salat subuh masyhudan, yaitu dipersaksikan. Lafadznya Quran tetapi maknanya solat. Karena perintahnya dirikanlah oleh engkau. Jadi mendirikan apa? Mendirikan solat, bukan mendirikan bacaan fajar, tetapi mendirikan solat. Kemudian dalil yang kedua, ats-tsani, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, yang artinya, fa idza qadaitum, lalu apabila telah menunaikan oleh kalian as-sholata pada salat, fadhkurullaha, maka zikirlah oleh kalian Allah pada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum dan dalam keadaan di atas lambung-lambung kalian, artinya dalam keadaan berbaring. Jadi zikir kepada Allah setelah sholat itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Jangan melupakan zikir kepada Allah. Faidzat ma'nantum, lalu apabila telah aman oleh kalian, telah tenang oleh kalian, faqimu, maka dirikanlah oleh kalian. Nah ini juga aqimu, maka dirikanlah oleh kalian as-sholata pada sholat. Inna sholata, sesungguhnya solat, kanat, yaitu ada oleh dia solat, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban. Nah ini kitaban, ketetapan, tulisan, mauqutan, yang telah diwaktukan. Jadi solat ini sudah ditetapkan waktu-waktunya. Oleh sebab itu sekali solat maka solat terus selamanya hingga akhir hayat, karena solat sudah ditentukan waktu-waktunya. Yang namanya ditentukan waktunya ya nggak mungkin kita sholat sekali saja seumur hidup begitu. Tetapi artinya adalah sekali sholat duhur maka besoknya lagi duhur lagi, besoknya duhur lagi sampai ila yaumil qiyamah, atau sampai ajal menjemput. Kemudian dalil yang ketiga, ats-tsalitsu, qala Allah Ta'ala mukhbiran an qissati Isa bin Maryam. Telah berfirman oleh Allah dalam keadaan memberikan kabar tentang kisah Nabi Isa bin Maryam. Waja'alani mubarakan, waja'alani, dan telah menjadikan oleh dia Allah ini kepadaku, kata Allah menceritakan kisahnya Nabi Isa, mubarakan dalam keadaan diberkahi, nama kuntu, di mana saja ada oleh aku, wa usoni, dan telah memberikan wasiat oleh dia Allah ini kepadaku, bisolati, dengan solat, wa zakati, dan dengan zakat, ma dumtu hayyan, selama aku hidup, dalam surat Maryam ayat 31. Jadi Nabiullah Isa bin Maryam saja diberikan wasiat oleh Allah untuk menjalankan solat dan zakat ma dumtu hayyan, selama dia hidup, berarti setiap saat solat terus sampai ajal menjemput. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.